afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let you the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video vlog aku. Masya Allah, tabarakallah, hari ini bisa upload video lagi. Nah, gimana nih teman-teman hari ini, sehat kan? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, masih semangat kan jalanin peran ibu? Ya, gimana pun itu kita harus semangat ya teman-teman. Jangan sampai kita menyerah gitu. Toh semua yang kita lakukan ini pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya, dan tidak mungkin apa yang kita lakukan ini nggak ada nggak ada balasannya gitu. Pasti yang semua kita lakukan ini pasti suatu saat nanti kita akan dapatkan juga keuntungannya, terus capek kita akan terbalaskan. Mungkin dengan capeknya kita sekarang ini akan kita rindukan suatu saat nanti ketika anak kita udah dewasa, udah berkeluarga juga, terus ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mungkin ketika kita udah tua gitu. Jadi kita nikmatin aja dulu ya teman-teman, yang sabar dulu. Nah ya teman-teman, di sini tuh aku lagi beres-beres ruang tengah ya teman-teman. Itu tuh ruang tamu aku udah aku beresin, dan pas aku beresinnya tuh aku udah upload di video sebelumnya teman-teman. Tapi di sini aku belum beresin ruang keluarga karena sengaja tuh aku beresin ruang tamu dulu. Soalnya tadinya tuh ruang tamu juga udah berantakan banget karena habis makeover gitu. Dan di sini baru aku beresin ruang tengahnya. Jadi untuk di video ini aku cuman beresin ruang tengah ya teman-teman. Di sini sambil beres-beres aku juga mau cerita, mau sharing sedikit tentang tips aku mengatur waktu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang mahasiswa plus sebagai konten kreator juga. Nah, sebenarnya belum terlalu aktif sih di jadi konten kreator karena masih suka belum konsisten gitu teman-teman uploadnya, tapi ya kita pelan-pelan aja ya. Oh ya teman-teman, di sini aku mau disclaimer dulu. Kalau di sini tuh aku nggak mau menggurui gitu. Aku tuh cuman mau nge-share gitu. Gimana sih cara aku mengatur waktu? Karena banyak juga teman-teman di kampus gitu yang bertanya, gimana sih cara aku ngatur waktu tuh supaya semuanya bisa jalan gitu dan semuanya udah bisa dikerja semua gitu. Nah, makanya aku kepikiran untuk bikin video aja, terus aku share tentang gimana sih cara aku mengatur waktu. Jadi yang pertama tuh, kita tuh harus tentukan prioritas ya teman-teman. Karena jujur, kalau misalkan semua pekerjaan mau diselesaikan dalam satu waktu itu nggak bisa teman-teman. Maksudnya tuh kayak susah gitu. Apalagi kita harus mengerjakan semuanya tuh sendiri. Makanya kita tentukan aja prioritasnya itu apa gitu. Nah, setelah kita tentukan prioritas, nah kita lakukan satu persatu gitu. Jadi misalnya tuh kita memprioritaskan kewajiban kita sebagai seorang makhluk yang bertuhan ya. Misal kita beribadah dulu, kita prioritaskan ibadah kita. Setelah itu kita prioritaskan keluarga kita, dan setelah itu kita prioritaskan apa-apa yang menurut kita penting terlebih dahulu kita lakukan gitu teman-teman. Nah, yang ketiga tuh dari aku tuh jangan pasang target harus sempurna ya teman-teman. Karena kalau kita misalkan pasang target semuanya tuh harus sempurna, ya kita bisa pusing sendiri teman-teman. Karena ya kita tuh cuman makhluk biasa gitu. Yang bisa melakukan sesuatu dengan sempurna itu ya cuma Tuhan ya teman-teman. Jadi kalau dari aku sih jangan pasang target harus sempurna gitu. Nah, yang selanjutnya tuh lakukan semaksimal mungkin ya teman-teman. Maksudnya tuh kita lakukan pekerjaan kita tuh secara semaksimal mungkin gitu. Walaupun kita tidak pasang target harus sempurna, ya kita harus tetap lakukan semaksimal mungkin. Jadi kita pastikan yang kita lakukan itu sudah sudah yang terbaik lah dari diri kita. Nah oke teman-teman, lanjut di video dulu. Di sini tuh videonya nggak satu hari ya teman-teman, maksudnya nggak sama hari gitu dengan video
yang beres-beres tadi, cuman aku gabungin di sini aja karena sayang gitu videonya kalau nggak di-upload karena udah capek-capek ngetek juga gitu. Nah ini tuh aku lagi di kampus teman-teman, ini aku mau bimbingan SP dulu karena yang seperti aku bilang sebelumnya tuh, kalau misalkan aku masih punya SP makanya aku belum ujian gitu. Jadi di sini aku mau bimbingan SP dulu. Nah ini aku datang ke kampus tuh pagi banget teman-teman, jadi belum banyak orang. Nah oke teman-teman, lanjut lagi di tips mengatur waktunya. Jadi yang kelima itu ikhtiar, berdoa, dan ikhlas teman-teman. Jadi setelah kita melakukan semuanya atau dengan ikhtiar, jangan lupa kita berdoa juga, karena walaupun Allah sudah tahu keinginan kita, tapi kita harus berdoa juga kan teman-teman. Terus berdoa kan juga nggak dipungut biaya, jadi ya silakan kita berdoa sebanyak mungkin gitu. Terus setelah kita melakukan semuanya, ya kita harus ikhlas juga. Apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah kita doakan, yang terbaik itu pasti Allah kasih. Jadi kita juga harus ikhlas walaupun itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya teman-teman. Ya kita serahkan saja semuanya kepada yang mengatur segalanya. Kalau misalkan kita udah lakuin ini, ikhtiar, berdoa, dan ikhlas, itu rasanya plong gitu teman-teman. Jadi semuanya tuh kayak gampang gitu dalam hidup kita. Nah oke teman-teman, ini udah di akhir video. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.